Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Teman-teman kelas 7 yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia pada pekan ke-6. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pada pekan kemarin kita belajar menemukan informasi yang ada dalam surat pribadi dan surat dinas, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam surat dinas. Nah, mengapa kita harus belajar surat dinas? Pada pertemuan kemarin sudah sempat saya bahas. Nah, untuk memperjelas kalian, pada intinya di lingkungan kita sangat erat, masih kental dengan aktivitas surat menyurat, khususnya bagi mereka yang berada di dalam sebuah lembaga atau instansi atau sebuah organisasi. Contoh simpel saja, ketika kalian mendapatkan surat pemberitahuan tentang libur, itu seperti halnya surat dinas yang diberikan oleh sekolah kepada kalian. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, mengapa hanya surat dinas yang akan kita pelajari pada kesempatan di pekan 6 ini? Bisa kalian simak di layar. Kalau surat dinas masih tetap eksis untuk aktivitas saat ini, sedangkan kalau surat pribadi sudah lama ditinggalkan atau sudah tidak eksis lagi. Surat dinas masih digunakan sampai saat ini, khususnya surat menyurat di dalam sebuah lembaga, instansi, dan organisasi. Sedangkan kalau surat pribadi sudah tidak digunakan lagi seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, bisa berbalas pesan dalam hitungan detik. Atau yang biasa kalian lakukan bisa melalui WA, kemudian email, atau yang lainnya. Kemudian silakan kita cermati bersama bagian-bagian dalam surat dinas. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Kemudian yang kedua ada tanggal penulisan surat. Yang ketiga nomor, hal, dan lampiran surat. Yang keempat ada alamat yang dituju. Yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam ada paragraf pembuka. Yang ketujuh ada paragraf isi. Dan yang kedelapan ada paragraf penutup. Kemudian bagian 9 ada salam penutup. Dan yang 10 nama dan tanda tangan pengirim surat. Nah, kalian tadi sudah mencermati bagian-bagian apa saja yang ada di dalam surat dinas. Kemudian timbul pertanyaan, di mana saja letaknya? Bagi kalian yang sudah pernah melihat surat resmi atau surat dinas sebelumnya, pasti sudah tidak asing lagi. Silakan cermati contoh berikut. Silakan kalian lihat dulu tentang contoh surat dinas yang ada di layar kalian. Nah, teman-teman perhatikan, penulisan surat dinas atau surat resmi tidak bisa sembarangan. Penulisannya harus memperhatikan kaidah atau aturan. Untuk itu, cermati kaidah penulisan surat dinas berikut ini. Nah, yang pertama teman-teman, silakan kalian cermati aturan penulisan dalam kop surat atau kepala surat. Yang pertama, bisa kalian baca di situ. Hindari penggunaan singkatan. Misalnya, kata jalan menjadi JL titik atau telepon jadi TLP titik. Itu tidak diperkenankan. Jadi ditulis jalan dan juga ditulis telepon secara biasa. Kemudian yang kedua, kata nomor dalam menunjukkan alamat tidak perlu dicantumkan, karena itu hal yang mubazir. Orang sudah mengetahui bahwa angka yang mengikuti nama jalan pada alamat merupakan nomor urut bangunan. Kemudian yang ketiga teman-teman, penggunaan titik 2. Sering kita jumpai antara telepon dan nomor dipisahkan dengan adanya tanda titik 2. Padahal tanda tersebut tidak perlu digunakan.
Nah, ini harus kalian cermati supaya tidak salah lagi dalam menulis surat dinas, atau ketika kalian menjumpai surat dinas bisa membetulkan atau mengoreksinya. Nah, lihat contoh penulisan kepala surat yang sudah sesuai dengan aturan. Pemerintah Kabupaten Gerobokan, Dinas Pendidikan, SMP Negeri 1 Gubuk, Jalan. Ya, seperti tadi, tulisan jalan tidak disingkat, ditulis lengkap, Jalan, Ledjen R. Suprapto, 71 Gubuk. Nah, 71 ini tidak perlu diikuti kata nomor, karena sudah mencerminkan 71 ini adalah nomor urut, gitu. Kemudian untuk telepon tidak perlu lagi dipisahkan dengan adanya tanda titik 2. Langsung saja telepon dalam kurung nomornya seperti itu. Kemudian kaidah penulisan yang kedua teman-teman terkait dengan penulisan nomor surat. Nah, aturan penulisannya yang pertama, huruf awal kata nomor harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, kata nomor sebaiknya tidak disingkat menjadi no titik. Kemudian yang ketiga, pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Nah, untuk contohnya silakan kalian cermati. Nomor titik 2 21 garis miring KRS garis miring 2 garis miring 2016. Seperti yang pertama tadi, kata nomor tidak disingkat menjadi NO atau no titik. Ditulis nomor lengkap. Kemudian artinya 21 ini adalah jumlah surat yang sudah pernah dikeluarkan oleh sebuah instansi atau sebuah lembaga. Kemudian KRS ini adalah kode suratnya. Kemudian angka 2 Romawi artinya adalah bulan dikeluarkannya surat. Sedangkan 2016 di sini artinya tahun dikeluarkannya surat. Nah, di akhir penulisan juga tidak disertakan tanda titik. Dari sini, kalian sudah bisa mencermati penulisan nomor surat yang sesuai dengan kaidah atau aturan. Kemudian teman-teman, kaidah penulisan yang ketiga terkait dengan tanggal surat. Sekali lagi, mohon bisa kalian cermati sehingga kalian tidak salah lagi ketika menulis surat dinas, atau ketika kalian menjumpai sebuah surat dinas, bisa mengoreksi kalau ada penulisan yang salah. Aturan penulisan pada tanggal surat yang pertama, nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Angka tahun tidak boleh disingkat. Pada akhir penulisan tidak dibubuhi tanda titik. Jika sudah ada kop surat, maka tidak perlu lagi mencantumkan nama kota. Silakan cermati contohnya. 17 Agustus 2016. 17 Agustus nama bulan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, semisal menjadi Agus atau menggunakan nomor bulan 8. Jadi ditulis nama bulannya secara lengkap. 10 November 2016. Selanjutnya teman-teman, untuk yang keempat, kaidah penulisan lampiran surat. Aturan penulisannya, huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, sebaiknya kata lampiran tidak disingkat menjadi lam titik. Jika tidak ada sesuatu yang dilampirkan, maka tidak usah dicantumkan. Jumlah lampiran ditulis dengan huruf. Pada akhir penulisan tidak digunakan tanda titik. Nah, cermati contoh penulisan lampiran surat berikut. Lampiran titik 2 5 helai. Jadi ditulis menggunakan huruf. Kalau dalam surat dinas itu ada 2 lampiran, maka ditulis 2 lampiran atau 2 berkas atau 2 helai, sama saja.
Bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk kaidah penulisan yang kelima, yaitu hal surat. Aturan penulisannya berwujud kata atau frasa ya, jadi bukan sebuah kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada setiap katanya harus ditulis dalam huruf kapital. Hal surat ini berisi tentang surat dinas itu intinya tentang apa yang diinginkan. Nah, dicantumkan di dalam hal surat. Cermati penulisannya. Contoh, hal titik 2 jadwal ujian matematika. Jadi surat dinas atau surat resmi yang dibuat itu terkait dengan informasi jadwal ujian matematika. Yang kedua, hal titik 2 undangan rapat panitia. Berarti surat dinas ini intinya adalah undangan rapat. Yang ketiga, hal titik 2 permohonan izin. Nah, berarti intinya surat dinas ini ingin memohon izin atau mengurus perizinan. Sekali lagi teman-teman, di akhir penulisan tidak dibubuhkan tanda titik. Jelas ya?